Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini 23 Ramadan 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat di penghujung saking bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita panjang umur, senantiasa memberikan kita waktu yang penuh berkah, memudahkan kita juga terus sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan angkat penyakitnya, dan yang dalam keadaan susah ekonomi, finansial, Allah juga memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma amin. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas 3 hal nantinya. Yang pertama, di penghujung Ramadan ada doa yang tidak terkabul. Lalu yang kedua, kita lihat juga bagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Lalu yang terakhir, saya akan singgung tentang pensyariatan zakat fitrah. 3 amalan inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Ada seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Suatu saat beliau melewati pasar Basrah. Orang-orang berkata kepadanya, "Wahai Abu Ishaq, ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqul." Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia berfirman, Rabb kalian itu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan ijabahi doa-doa kalian. Terus orang ini berkata, wa nahnu nad'ullaha, kami sudah berdoa kepada Allah. Kami terus-menerus berdoa kepada Allah. Fala yastajibu lana. Namun kenapa doa kami itu tidak diijabahi oleh Allah? Faqal, maka ketika itu Ibrahim bin Adham itu berkata, li'anna qulubakum matat. Karena hati kalian itu telah mati bi asyrati asya, karena 10 sebab. Karena hati kalian itu telah mati karena 10 sebab. Kata beliau, doa tidak terkabul karena matinya hati. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Yaitu yang pertama, engkau mengenal Allah namun tidak menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Engkau mengenal Allah, tetapi engkau tidak menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Seorang muslim, ketika dia itu sudah kenal Allah, maka konsekuensi dari mengenal Allah adalah dia menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam amalan hati, pasrah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Rasa takutnya yang besar hanya kepada Allah. Rasa harapnya yang besar hanya kepada Allah pula. Dalam amalan lahiriah juga sama.
Hendaklah dia dalam amalan lahiriah juga sama, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, yang hanya boleh ibadah itu untuk Allah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah semuanya, atas kuasa Allah semuanya, dan aku hanya tujukan ibadahku tadi, salat dan sembelihanku hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi sudah mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak Allah, dia malah berbuat syirik, ya malah pasrahnya dia itu bukan kepada Allah namun kepada makhluk. Urusannya mudah, ya dia bukan pasrahkan kepada Allah tapi pada sebab-sebab yang tidak syar'i. Bahkan dia gantungkan urusannya dengan memajang di dinding-dinding tembok. Itu ada yang punya keyakinan pada raja-raja, pada jimat-jimat, atau bahkan ada yang menggantungkan ayat Al-Quran cuma ingin datangkan rezeki, padahal cuma dipajang saja. Ada yang mengenal dengan ayat-ayat 1000 dinar, padahal penamaan 1000 dinar pun ini tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat. Maka seorang muslim itu pasrah, tawakal, dan seluruh ibadahnya baik lahir maupun batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang membuat hatinya itu mati, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Engkau membaca Al-Quran tetapi engkau tidak mengamalkannya. Di sini kalimatnya bukan engkau tidak pernah baca Al-Quran, bukan. Tapi kalimatnya di sini apa? Engkau sudah baca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Karena ada yang hobi baca. Bahkan di bulan Ramadan ini beberapa kali khatam, tapi terlewat ayat, tidak diamalkan sama sekali. Terlewat larangan, nggak tahu kalau itu larangan lagi singgung tentang dirinya. Bisa jadi, mohon maaf, ada orang yang lewati ayat riba, tapi dia jadi rentenir. Dan dia ulang-ulang baca ayat itu di surah Al-Baqarah. Dia ulang-ulang baca ayat itu, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Bolak-balik dia hatam lewati surat Al-Baqarah di ayat itu terus. Gak diamalkan. Apa manfaatnya baca? Bisa jadi orang lewati ayat wala taqrabu zina, janganlah dekati zina, namun dia selingkuh. Bolak-balik ayat itu di surat Al-Isra diulangi terus. Tapi nggak diresapi ayat tadi, tidak diamalkan ayat tersebut. Bukankah dia lebih pantas kena hukuman? Iya kan? Lebih pantas. Karena apa? Kamu baca. Kecuali kalau kamu nggak baca, nggak buka sama sekali, nggak pahami sama sekali, boleh itu. Mungkin dia nggak ada alasan di situ. Tapi ini baca, hatam. Oh ya Bapak Ibu sekalian, memang asalnya di bulan Ramadan untuk memperbanyak dekat dengan Al-Quran. Saya lebih senang istilahkan dekat dengan Al-Quran, bukan baca. Karena kadang kalau kita baca bahkan hobi hatamkan, kita lewati ayat-ayat yang ada, kita sendiri langgar itu. Mending berhenti pada ayat-ayat tertentu. Oh ini kandungannya bagaimana ya? Lebih dalam. Oh saya lagi kaji tentang apa ya? Oh niat saya salah ini. Ternyata nanti pada hari kiamat Allah katakan yauma tublas syarair. Pada hari kiamat itu Allah akan buka segala macam rahasia-rahasia. Apa yang disembunyikan dalam batin Allah akan buka nanti pada hari kiamat. Karena kalau sampai di dalam surat At-Tariq sampai pada ayat tersebut terus kita pahami, akhirnya oh saya harus jaga niat saya baik-baik, saya harus jaga diri saya tidak boleh niat yang keliru, saya tidak boleh niat pada selain Allah, saya tidak boleh dalam beribadat untuk cari pujian, niat saya itu keliru.
Karena saya langgar ayat ini sendiri. Itu yang kedua, baca Al-Quran tetapi apa? Tidak diamalkan. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, hatimu mati juga itu karena wa za'antum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Engkau klaim bahwasanya engkau cinta pada Nabi, tetapi engkau tinggalkan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dikatakan ini ayat mihna, ayat ujian. Siapa saja yang ngaku saya cinta Allah, maka dia harus diuji. Benar enggak ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar enggak dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama itu mengatakan tentang ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir. Ayat ini jadi ujian siapa saja yang ngaku cinta kepada Allah, jangan sampai dia tidak mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan apa? Ikuti ajaran tersebut. Kita jangan buat ajaran-ajaran tersendiri. Contoh sederhana, ketika kita nantinya melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu tidak ada kumandang azan, tidak ada kumandang iqamah. Gak bisa dibuat-buat. Saat ini jamaah belum pada ngumpul. Kami di lapangan punya toa yang besar ini Ustaz. Cukuplah kami panggil mereka dengan kumandang azan saja, biar nanti mereka hadir. Tidak ada syariatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu ngaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan, jangan buat ajaran-ajaran baru sendiri. Jangan kita buat ajaran-ajaran baru sendiri. Juga kata Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dari kalangan ulama salaf berkata, ada sekelompok orang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat tadi. Benar nggak kamu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus masih dari apa yang dinyatakan lagi oleh Ibrahim bin Adham. Yang keempat, hatimu bisa mati juga karena wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuhu. Engkau bilang bahwasanya setan itu musuhmu. Setan itu jadi musuh. Namun kok malah jadi konco dekatnya setan, sejalan dengan setan, sepemahaman dengan setan, tingkah lakunya sama dengan setan. Kok bisa? Kok bisa? Wujudnya menungso? Iya bisa. Tapi tingkah lakunya tingkah laku siapa? Setan. Ya, tingkah lakunya tingkah laku setan. Setan itu makhluk yang sombong. Ketika disuruh sujud kepada Adam, ya, apa yang dilakukan oleh setan? Enggak mau dia. Dikatakan, saya itu diciptakan ya dari api, Adam itu dari tanah. Saya lebih mulia daripada Adam. Itu pernyataan kesombongan Bapak Ibu-ibu. Maka siapa saja yang memiliki sifat sombong, merasa tinggi dari manusia yang lainnya, tidak mau merendahkan dirinya, hati-hati itu. Sudah ada karakter setan di situ. Contoh sederhana lagi, ada beberapa perbuatan itu yang mirip dengan perbuatan setan.
Kita umat Islam diajarkan sederhana untuk makan dan minum, usahakan dengan menggunakan tangan apa? Tangan kanan, bukan dua tangan. Ini kebiasaan kita nih, kalau sudah ada bakwan, sudah ada gorengan plus lombok. Nah, apa yang jenengan lakukan dengan dua itu? Dua tangan tuh. Iki siji masuk, siji mana iki? Wah, ulang-ulang gitu. Buka puasa lagi. Yang bagus, tangan yang bagus diajarkan dalam ajaran Islam itu. Karena apa? Sifat setan, dia itu makan dengan yang kiri, minum juga dengan yang kiri. Juga sifat setan itu, setan itu berada pada tempat-tempat yang itu tidak ada zikir, tidak ada sholat di situ, tidak ada bacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW itu katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena apa? Wah, hati-hati itu. Kalau rumah itu seperti kuburan tuh, berarti banyak setannya di situ. Nah, ciri-ciri rumah yang banyak setannya di sini gimana? Zikir tidak ada, sholat tidak ada, bacaan Al-Quran tidak ada, TV-nya nyala terus, TikTok nyala terus, tuh. Joget terus. Wes simbah-simbah mana? Celaka itu, Pak. Cuma simbah-simbah zaman ini saja yang bisa joget loh itu. Kalau simbah-simbah zaman dulu itu senangnya di masjid, senangnya baca Al-Quran. Ini ikut cahnom, coba lihat, goyang sana sini. Mana coba lihat tuh simbah ini. Sebenarnya Allah, simbah, kayak cahnom, gak ingat umur. Hati-hati itu, jangan sampai rumah tidak ada zikir, tidak ada Al-Quran, tidak ada sholat, malah diganti dengan hal yang sia-sia kayak tadi. Terus yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian katakan bahwasanya saya rindu sekali masuk surga, saya ingin sekali masuk surga, tapi tidak ada amalan yang dilakukan untuk masuk surga. Pengen masuk surga Pak? Pengen Ustaz. Sholat boten Pak Ustaz. Pengen, iya. Bu, jangan pengen masuk surga? Iya Ustaz. Puasa boten Pak Ustaz. Gimana itu? Amalan-amalan yang mengantarkan ke surga tidak dilakukan. Ingin masuk surga, iya nomor satu. Amalannya, ya wallahualam Pak Ustaz, saya pasrahkan aja pada Allah, maka Allah pasrahkan juga. Kamu siap-siap masuk neraka. Mana orang mau ingin masuk situ tapi tidak lakukan apa-apa? Coba lihat. Kan aneh ini. Aneh betul. Orangnya ada. Ada. Masih hidup orangnya? Masih. Wajah Pak, wonten Pak Ustaz. Orang sholat, orang puasa tapi ditanya masuk surga, pingin. Aneh. Mau masuk pakai apa? Mau pakai jaminan? Mau pakai orang dalam? Nggak bisa. Ya, semua berlepas diri nanti. Nggak ada yang nolong sama lainnya kecuali atas dasar iman saja, nggak bisa. Nanti bisa orang tua nolong anak bisa, apa asalkan ada iman. Ini gimana nggak ada imannya? Ya, orang tua bisa narik anaknya, anaknya bisa narik orang tua, suami istri bisa saling nolong, asalkan sama-sama punya iman. Oh ini sholat, tapi sholatnya masih yang wajib-wajib, sunnahnya kurang, masih bisa ditolong. Oh ini ibadahnya ada, maksiatnya ada juga, masih bisa ditolong dengan syafaat. Tapi kalau nggak ada amalan sama sekali, gimana mau masuk surga? Nggak ada amalan sama sekali, cuma ngaku muslim saja, gimana mau masuk surga? Terus yang ke-6, wa qultum innakum takhafuna nara wa lam tahrubu minha. Kalian mengatakan takut neraka, namun kalian tidak lari dari neraka tadi.
Lari dari neraka itu maksudnya gimana? Jauhi amalan-amalan yang memasukkan dalam neraka. Ya, amalan-amalan yang memasukkan dalam neraka. Apa saja amalan-amalan masukkan dalam neraka? Ya, sulit dia itu masuk surga. Rasulullah SAW suatu saat itu pernah menyebutkan tentang, maaf, ini keadaan perempuan. Ya, dia itu kata Nabi SAW sifatnya kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Wanita ini berpakaian, pakai baju enggak? Pakai baju. Ariyat, namun masih buka-buka aurat, artinya ada bagian yang tertutup, ada aurat yang terbuka. Mohon maaf, sering ibu-ibu sebagian itu pakai jilbab, iya, tapi lehernya kelihatan. Wah, ini arak pegang lehernya mana ya, semua saya kebuka tuh. Aurat, Bu. Itu namanya pakai baju enggak? Iya, tapi ada aurat yang terbuka, enggak bisa. Dalam syariat disuruh tutup ya dari atas sampai bawah kecuali wajah dan telapak tangan untuk wanita. Ini bukan masalah perkara sholat saja. Kata Nabi SAW yang kasiyatun ariyatun ini, dia tidak akan mencium bau surga, padahal jaraknya itu dari jarak yang sekian dan sekian. Padahal untuk masuk surga, nikmat yang paling besar itu cium baunya dulu. Cium baunya dulu. Cium baunya sih nggak bisa tuh. Nanti berat ini siksaannya ini. Pernah juga Nabi SAW itu jelaskan beberapa peristiwa di dalam neraka. Yang tadi yang saya sebut tentang riba itu, suatu saat Nabi SAW itu diperlihatkan siksaan-siksaan dalam neraka. Ada orang yang berenang di sungai yang kelihatan warna merah seperti warna darah. Dia berenang di situ. Dia berenang dari tengah, kemudian dia ke ujung, kemudian disuapin. Setelah disuapin dia balik lagi ke tengah. Kemudian dia balik lagi ke tepi, disuapin lagi, terus balik lagi ke tengah. Bolak-balik seperti itu terus. Ada lagi kisahnya Nabi SAW melihat lagi dalam neraka itu ada dua orang, laki-laki dan perempuan, dibakar berbarengan di atas tungku. Dan masih ada kisah-kisah yang lainnya lagi di sini. Ada sekitar 8 cerita yang disampaikan. Di antara dua tadi, itu Rasulullah SAW yang pertama lagi jelaskan. Ya, beliau jelaskan di akhir itu dijelaskan siapa mereka ini yang tadi berenang ke tepi kemudian disuapin, itulah pemakan riba. Kenapa kok disuapin? Karena ketika di dunia dia minta ditambahin. Di mana kembaliannya? Kok cuma segini? Kemarin ada ini, telat ini. Oh, ada tambahan dong. Kalau tinggal sekian, tambahin lagi dong. Ada tambahan di situ. Maka dia bolak-balik disuapin di neraka seperti itu. Terus yang kedua tadi ada laki-laki dan perempuan dibakar berbarengan di atas tungku. Apa yang dimaksud? Laki-laki dan perempuan yang selingkuh. Dibakar di atas tungku tadi, berbarengan. Dalam keadaan telanjang. Maka dia menunjukkan ini adalah diantara bentuk siksaan-siksaan dalam neraka. Juga tentang siksaan dalam neraka, Rasulullah SAW juga dalam ayat seperti ayat yang menyebutkan alladzi jama'a malau wa addada, yaitu orang yang kumpulkan harta terus dia hitung-hitung hartanya tadi. Di awal ayat disebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Wail di sini adalah doa celaka. Celaka kamu jika kamu humazah dan lumazah. Humazah itu jelekkan orang lain di mukanya langsung berhadapan, terus dia jelekkan orang lain, dia jelekkan dia. Sedangkan lumazah itu dia jelekkan orang lain tapi di belakang. Istilahnya apa kalau ngomong di belakang, ngomong elek di belakang, apa istilahnya, Bu? Enak ya itu ya, enak tenan, Bu. Itu rasanya luar biasa, Bu. Bumbunya banyak sekali. Kalau masih original dia tambah lagi. Enggak, itu kurang lagi. Ya, itu namanya lumazah.
Rasanya orang seperti namanya lumaza. Terus dilanjutkan, alladzi jama'a malau wadada. Yang kumpulkan harta, dia hitung-hitung, dia tidak mau keluarkan untuk yang wajib. Apa yang dimaksud? Di antara contohnya tidak mau keluarkan nafkah, di antara contohnya lagi tidak mau bayar zakat. Alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira nanti dengan hartanya itu buat hidupnya itu kekal. Terus baru disebutkan siksaan nerakanya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Kelak nanti dia akan dilemparkan dalam neraka hutama. Disebut hutama dari kata hatama yang artinya semua yang dilemparkan dalam neraka itu nanti akan hancur. Ya, siap-siap kulitnya hancur, tulang-tulangnya hancur. Kalla la yumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu itu neraka hutama itu bagaimana? Narullahil muqadah. Itu adalah api yang dibakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Apinya itu kerasanya sampai ke dalam hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Terus inna 'alaihi mu'sadah. Sudah dibakar di dalam neraka, terus nerakanya dalam keadaan ketutup, tidak terbuka, sehingga tidak ada yang bisa lari dari siksaan neraka. Fi amadin mumaddada. Orang yang disiksa dalam neraka itu diikat diikat di tiang-tiang. Sudah nerakanya tertutup, diikat lagi di tiang-tiang dalam keadaan dibakar. Itu lagi cerita tentang siksaan neraka untuk orang yang tadi disebut alladzi jama'a malau wa addada. Di antaranya juga siksaannya untuk orang yang enggan bayar zakat. Rasulullah SAW sebut yang tidak membayar zakat dari emas, dari perak, maka emas dan perak ini jadi lempengan nantinya dalam keadaan panas, nanti membakar dahinya, membakar punggungnya, membakar jidatnya. Jadi akan disiksa dengan hartanya sendiri. Juga Rasulullah SAW jelaskan yang punya hewan ternak, dia tidak keluarkan zakatnya, maka hewan ternaknya nanti bertambah besar, kukunya juga tambah besar. Kemudian hewan ini dengan kukunya tadi menginjak orang yang tidak mau bayar zakat dari hewan ternak tadi. Diinjak tuh dengan kukunya tadi dari hewan ternak yang dia tidak mau keluarkan zakatnya, yaitu antara unta, sapi atau kambing. Maka sini pelajarannya pada hari kiamat nanti bentuk siksaan dalam neraka itu adalah kalau ada yang tidak bayar zakat dengan harta, maka dia akan disiksa dengan hartanya tadi. Maka itulah pantas kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka dan juga segala amalan yang dapat mengantarkan dalam neraka. Terus yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Hatimu juga bisa mati karena kamu katakan kematian itu benar adanya. Kematian itu pasti, tetapi kamu tidak ada persiapan untuk menghadapi kematian. Tidak ada amalan, tidak persiapkan untuk beramal soleh, apalagi sudah di akhir-akhir umur, di akhir-akhir usia. Itu yang menyebabkan juga hati seorang itu mati. Terus yang kedelapan, wastaghaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Engkau sibuk dengan aib orang lain, dengan aibnya teman, dengan aibnya tetangga, dengan aibnya sedulur-sedulur, sedangkan lupa akan aib sendiri. Padahal bisa jadi aibnya orang lain itu kita baru tahu sedikit, sedangkan aibnya kita, kekurangan kita lebih tahu daripada orang lain. Betul-betul. Kita kan lebih tahu kekurangan diri kita sendiri, kesalahan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita lebih tahu sendiri. Dan kita selalu pikir orang lain, orang ini aibnya kayak gini. Padahal kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak aib-aibnya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan kita dengan menutup aib-aib kita. Terus yang kesembilan, wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha.
engkau dapat nikmat Allah, namun engkau tidak mau bersyukur. Di antara bentuk bersyukur itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bersyukur dari yang sedikit. Makanya dalam ajaran Islam itu ada namanya sifat qanaah, sifat ghina. Ini yang dituntut dalam syariat, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, nggak terus melihat rumput tetangga yang hijau. Yang dilihat motor tetangga terus, yang dilihat wah ini lagi mau lebaran ini, wah itu tuku kelambi anyar terus. Lihat kanan kiri. Coba kalau orang itu pandai bersyukur, saya memang seperti ini keadaannya, alhamdulillah, ini sudah Allah beri yang cukup pada saya. Tidak banding-bandingkan dengan orang lain. Coba kalau kita lihat rumput tetangga yang hijau terus, apa enggak mumet itu? Bisa jadi ada yang stroke loh, gara-gara itu loh, ada loh itu. Bisa jadi itu, karena mikir orang terus. Terus bandingkan dengan suaminya, kok bojoku kayak gini? Ya beda, rezekinya aja beda. Nggak bisa dipukul sama. Oh, gaya hidupnya saja beda, nggak bisa dipukul sama. Bisa jadi juga kalau kita perhatikan orang terus, kita nggak tahu dia dapat rezeki dari mana. Siapa tahu dia dapat seperti itu, utangnya nambah juga, kita kan nggak tahu. Kan mending saya punya utang sedikit daripada punya utang banyak. Betul. Atau nambah utang aja nggak apa-apa, wes terserah. Selalu banding-bandingkan dengan orang terus. Terus yang ke-10 kata Ibrahim bin Adham, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Di antara sebab matinya hatimu juga adalah dikarenakan kalian itu biasa mengurus jenazah, menguburkan jenazah, tapi tidak mau ngambil pelajaran dari orang yang meninggal ini. Karena dikira dia saja yang meninggal, kita tidak bisa meninggal, kita tidak bisa mengikutinya. Padahal kita tinggal tunggu antrian. Betul apa betul? Tinggal tunggu waktu. Waktunya sudah diberitahu apa belum? Tapi disuruh siap-siap. Nah, maka balik tadi. Nah, ketika Ibrahim bin Adham ditanya, katanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa kepada Allah, astajib lakum, aku akan ijabah doa-doa kalian. Kemudian Ibrahim bin Adham tadi jawab apa? Ya, itu karena hati kalian itu mati dikarenakan sebab hal tadi. Di antara 10 hal tadi. Ya, hati kalian itu mati dengan 10 hal tadi. Maka jamaah sekalian, kalau ada doa-doa kita belum diijabahi, ingat, bulan Ramadan itu bulan di mana benar-benar diijabahinya doa. Kapan doa kita itu diijabahi? Waktu-waktu mustajabnya di bulan Ramadan kapan? 1. Waktu sahur. Terus yang kedua, waktu sahur ya, setelah tahajud, jangan mau pilih tahajud lagi, terus setelah itu berdoa, masih waktu sahur ketika itu, waktu mustajab. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia, siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabahi. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampun. Terus yang kedua, keadaan puasa. Siang-siang hari seperti ini ketika kita puasa, itu doa kita itu mustajab. Sebabnya kenapa? Karena dalam keadaan lemes. Orang lemes itu benar-benar butuh. Terus yang ketiga, ketika berbuka atau menjelang berbuka puasa. Ketika apa? Berbuka. Jadi ketika sudah batal terus berdoa, juga mau menjelang berbuka puasa. Jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah itu berkahi. Kemudian yang kedua,
kita juga punya amalan di akhir Ramadan ini selain kita memikirkan doa-doa kita tadi, yaitu masih ada kesempatan semalam malam 23, ya kan? Ya. Kita masih bisa lagi malam-malam ganjil, ada malam 25, ada malam 27, ada malam 29. Bahkan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami teks hadis-hadis yang membicarakan begini. Lailatul Qadar itu carilah di 9 hari yang tersisa. Ada juga disebut 7 hari tersisa, disebut lagi 5 hari tersisa, disebut lagi 3 hari tersisa, disebut lagi 1 hari yang tersisa. Kalau jumlah malamnya itu 30, maka hitungnya dari belakang, nanti dapatnya itu bisa genap. Kalau hitungnya dari belakang itu bisa genap. 3 malam yang tersisa 30, 29, 28. 3 malam tersisa hitungnya dari belakang. 5 malam yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26. Genap toh? 7 malam yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. 7 malam yang tersisa. Berarti yang 9 malam yang tersisa malam ke-22. Maka kalau mau cari aman, pokoknya di 10 hari terakhir. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri, cara mendapatkan Lailatul Qadar itu 3 cara. Cara mendapatkan Lailatul Qadar itu 3 cara. Yang pertama, dari maghrib sampai subuh nggak tidur-tidur, nggak istirahat. Berarti apa? Melek terus, begadang terus sampai apa? Subuh. Terus nanti perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa. Di antara doanya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cara yang kedua adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah pada mayoritas malam. Pada mayoritas malam. Oh, berarti masih boleh tidur. Ustaz, saya sampai jam 10 aja, bukan kuat. Terus bangun lagi jam 2 Ustaz. Nanti saya lanjut lagi. Oh, ora masalah. Itu sudah dapat mayoritas malam. Cara yang ketiga, cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Maghrib dia kerjakan, sholat maghrib, karena sudah masuk malam namanya. Isya juga dia kerjakan. Terus tambah lagi dengan sholat subuh. Intinya sholat isya kerjakan dan sholat subuh kerjakan, maka seperti mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Berarti yang ketiga ini lebih nyantai lagi. Itu cuma kerjakan sholat itu saja. Tetap juga itu dikatakan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Maka kalau ada kesempatan ibadah seperti ini, ibadah. Ustaz, memang ada yang nggak bisa dapat? Wadah. Ada yang ketika buka puasa, ini biasanya itu kegiatan-kegiatan buka bersama bareng. Ya, apalagi kalau musim akhir-akhir Ramadan ini, itu yang dari Jakarta itu pada mudik semuanya itu. Pulang reunian. Terus habis buka, jagungan cerita terus. Maghrib ora sholat, Isya ora sholat. Nah. Terus habis itu kekenyangan tidur. Coba lihat, mana ibadahnya saat itu? Nggak ada ibadahnya. Maghribnya enggak, isyanya enggak. Kalau sudah isya enggak itu biasanya enggak tarawih juga sekalian, cuma satu paket itu. Cuma gara-gara sibuk apa tadi? Buka bareng, reunian. Oke, yang paling enak itu kalau buka bareng itu di masjid. Kenapa kalau di masjid? Sholat enggak? Sholat. Gimana enggak sholat? Maghrib, azan, iqomah, langsung sholat. Habis itu mau ngobrol lagi, datang isya, sholat lagi. Enggak mungkin enggak sholat.
Makanya kalau saya itu diajak buka bersama, saya cuma mikirnya satu, emangnya nanti sholat tarawihnya di mana? Di musola restoran itu. Alah, musola gurcule. Ini musola, gimana kan tahu kalau makan di restoran atau rumah makan, musolanya kayak gimana ukurannya coba? Satu ada yang cuma buat satu orang aja itu. Syukur-syukur ada yang 2 orang itu. Itu saya sudah paling banyak itu. Nggak ada apa di restoran kayak gitu besarnya kayak Masjid Al-Huda kayak gini. Wah kalau kayak gitu tuh, wah hebat dia ini. Rata-rata kecil, gimana mau sholat? Mau cari masjid jauh juga. Kan kepentingannya cuma ngurus untuk buka saja. Makanya kalau ingin buka bersama cuma tanya satu aja. Nanti saya sholat maghrib di mana? Sholat isya di mana? Bisa nggak saya taruh? Kalau bisa, oh silakan. Berarti tidak ada ibadah yang tertinggal. Rugi. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Terakhir yaitu kaitannya dengan fitrah. Zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah itu suatu kewajiban lagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan zakat fitrah itu dikenakan wajib karena 2 hal. Yang pertama, karena masuk Ramadan. Yang kedua, karena bertemu dengan tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan. 2 sebab. Maka dalam mazhab Syafi'i itu masih boleh bayar zakat fitrah dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan, tidak di akhir-akhir. Tapi kelanjutan dari pendapat ini adalah waktu wajib bayar zakat fitrah itu waktu tenggelam matahari di hari terakhir puasa. Siapa saja yang mendapati waktu tenggelam matahari di akhir puasa, maka dia kena wajib zakat fitrah. Contoh, awal puasa orangnya itu masih hidup, 15 Ramadan bayar zakat fitrah. Qadarullah 20 Ramadan meninggal dunia. Pertanyaannya, dia disebut bayar zakat fitrah atau tidak? Jawabannya tidak. Dikarenakan apa? Dia tidak dapati tenggelamnya matahari di akhir puasa. Dia tidak dapati tenggelamnya matahari di akhir puasa. Berarti dia tidak dapati kewajiban. Karena sifat zakat fitrah itu kata para ulama zakat muajjal. Zakat yang dipercepat bayarnya. Ulama Syafi'i itu katakan ini zakat yang dipercepat bayarnya. Sehingga konsekuensi dari dipercepat tetap harus dipastikan orang ini masih hidup mendapati tenggelam matahari pada puasa terakhir. Contoh lagi, 2 jam sebelum maghrib hari puasa terakhir, ini ada anak yang baru lahir. Anaknya baru lahir. 2 jam setelah itu azan maghrib. Berarti masih sudah hidup kan? Sudah. Maka walaupun masih bayi umur 2 jam, sudah kena wajib zakat fitrah. Karena apa? Mendapati tenggelam matahari pada hari terakhir puasa. Namun kalau bayinya lahir jam 8 malam, 2 jam setelah tenggelam matahari, berarti ketika tenggelam matahari masih dalam perut, ya kan? Maka tidak kena wajib zakat fitrah karena belum hidup ketika itu. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, zakat fitrah itu kewajibannya itu adalah berlaku bagi 1, orang yang sudah balik. Yang kedua, yang punya kelebihan makanan pokok. Kalau kita bahas makanan pokok kita beras ini, maka punya kelebihan beras pada malam
tenggelam matahari tadi itu terakhir puasa tadi itu loh, masih ada kelebihan beras, maka dia punya kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Terus anak kecil berarti nggak wajib zakat fitrah. Anak kecil tidak wajib bayar sendiri. Tapi yang bayarkan siapa? Orang tua. Terus satu lagi, istri tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang bayar siapa? Suami. Bahkan para ulama katakan, jika istrinya kaya, suaminya kere, ada kasusnya ada. Maka siapa yang bayar zakat fitrahnya? Istrinya. Kalau mau bayar dia bisa bayar sendiri. Maka para ulama katakan suaminya tetap yang wajib bayarkan, bukan istrinya keluarkan untuk dirinya sendiri. Walaupun kalau dia mau keluarkan hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Walaupun tadi ya istrinya banyak duit, karena tadi ini kewajiban orang yang menanggung nafkah. Terus tadi disebut punya kelebihan beras. Di Masjid Al-Huda tarif zakat fitrahnya berapa kilo per orang? 2,5, masih 2,5 ya? Oke. Kebetulan dia punya beras itu ada 12,5 kilo. Terus dia cuma mau bayar untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, kalau dia keluarkan 12,5, ambil 2,5, sisa berapa? 10 kilo masih bisa hidup besok? Masih bisa. Maka 2,5 tadi dikeluarkan. Ustaz, tadi 12,5 kilo, tapi tanggungannya 4 kali 2,5 berapa? 10. Masih ada sisa 2,5 kilo. Dengan 2,5 kilo beras masih bisa hidup besok? Bisa bu? Bisa. Maka tetap kena kewajiban zakat fitrah. Ustaz, berasnya cuma 5 kilo, yang ditanggung berapa? 4. Berasnya cuma 5 kilo, yang ditanggung berapa? 4. Harusnya berapa kilo kalau 4 orang? 10 kilo. Maka dilihat di sini. Kalau memang dia masih ada sisa beras sedikit, 5 kilo dia bisa keluarkan, maka dia tidak bisa penuhi 4-4-nya. Siapa yang dia keluarkan zakat fitrahnya? 1, diri sendiri dulu, karena cuma untuk beliau ini. Yang kedua, istri apa anak? Anak apa istri? Atau orang tuanya? Siapa yang didahulukan? Kalau sudah diri sendiri, setelah itu didahulukan istrinya. Terus anaknya gimana? Gugur, nggak dibayarkan zakat fitrah, karena dia mampu cuma berapa orang? 2 orang. Itu menunjukkan ada urutan siapa yang nanti dia keluarkan dari kemampuan zakat fitrahnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, standar zakat fitrah itu cuma melihat standarnya itu kelebihan beras. Bisa jadi orang yang punya kelebihan beras ini orang miskin. Bisa jadi orang yang punya kelebihan beras ini orang miskin. Masuk di dalam 8 asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk riqab, pembebasan budak, untuk gharim, wal gharimin, untuk gharim, wa fisabilillah, untuk fisabilillah, kemudian untuk ibnu sabil. Bisa jadi tadi yang keluarkan zakat fitrah dia punya kelebihan beras, tapi dia masuk kategori apa? Miskin. Miskin itu siapa miskin? Miskin itu dengan fakir punya sifat yang sama, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok.
tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Untuk sandang, pangan, papannya sulit. Maka bisa jadi dia keluarkan zakat fitrah, terus besok dikasih lagi zakat fitrah. Karena apa? Dia masuk kategori apa? Miskin. Nah, tadi saya sudah singgung tentang siapa yang menerima zakat. Ini termasuk yang menerima zakat mal juga. Ya, ini termasuk yang menerima zakat mal. Maka hanya diperuntukkan untuk 8 golongan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 amalan tadi. Ada doa yang mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri sehingga doa-doa kita diijabahi di akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Kemudian yang ketiga, semoga Allah lapangkan rezeki sehingga kita bisa menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita dan ganti dengan rezeki yang lebih baik. Allahumma amin. Baik, silakan jika ada pertanyaan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kembali mawon. Nawi tadi diturunkannya Ayatul Qadar itu malaikat turun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu adalah secara kegelumbang? Karena malamnya di sini berarti siangnya di Amerika. Dan ini orang Amerika sana, apa itu juga mendapatkan bersamaan dengan orang Indonesia? Itu kendala yang kamu. Baik. Pemikirannya jauh sekali. Sampai orang Amerika juga dipikirkan. Wah, sesuatu yang dikatakan tadi, malam itu nanti turun Lailatul Qadar. Pokoknya di sini Lailatul Qadar, nanti di tempat lainnya juga ada Lailatul Qadarnya. Itu aja intinya. Jadi, berarti nanti bisa jadi tiap jam itu nanti malaikat pindah-pindah. Malaikat jumlahnya banyak sekali. Lailatul Qadar itu diantara maknanya itu adalah malam penuh sesak, malam yang sempit. Kenapa sempit? Ketika itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun, begitu juga dengan Jibril. Kalau disebut malaikat turun, berarti turun ke muka bumi ini, sehingga memang suasananya tenang sekali, sejuk sekali pada malam tersebut. Jadi berarti nanti kalau sini dapat, tiba-tiba nanti pindah lagi, nanti pindah ke Arab, habis itu pindah ke Amerika, pindah semuanya Pak, semuanya dapat. Sudah, itu Allah yang ngatur Pak. Semuanya mudah bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah punya kuasa itu semuanya ngatur kayak gitu. Udah. Sama seperti pembahasannya. Kan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Oh, berarti nanti kan sepertiga malamnya pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Oh, berarti tiap waktu Allah turun. Iya, diimani aja. Selesai kalau kita imani. Oh, bisa kayak gitu? Ya bisa. Namun kalau kita nggak bisa. Coba, saya bilang saya turun dari kursi. Kursinya kosong? Kosong. Nggak mungkin saya ada 2 di sini, nggak mungkin. Itu pandangan kita. Kalau untuk Allah, Allah mampu segalanya. Sampai? Pikirkan yang lain saja, Pak. Nanti pikirnya terlalu rumit ya, terlalu rumit sekali. Nanti judit malahan itu nanti. Banyak aja, pokoknya Lailatul Qadar itu bisa terjadi terus gitu aja, selesai itu. Baik, berikutnya lagi silakan. Ya, mana naik tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktunya dan kesepakatannya yang saya tanyakan tentang pembagian zakat tidak baik yang menerima fakir miskin. Ya. Ini orang atau keluarga, misalnya ada satu keluarga 4 orang. Kemudian dari 4 ini kebetulan ibu ini berkeluarga tidak mempunyai pekerjaan dan dia sedikit misalnya setelah apa, tetapi anaknya ini mampu. Ya, anaknya nanggung orang tuanya ini. Ya jadi satu dengan orang tuanya. Iya, berarti kan ditanggung anak. Berarti ditanggung sama anaknya. Ya, iya. Nah ini apakah ini sih orang tua ini yang tadi jompo tadi itu bisa menerima? Ya. Makanya dalam ayat itu kan tidak ada jompo. Ada. Dalam ayat itu 8 golongan tadi ada jompo di situ? Nggak ada. Kenapa? Mohon maaf, jompo, janda itu ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga yang perlu dicari yang mana kalau gitu? Jompo, yang susah, yang miskin. Nggak ada yang tanggung sama sekali, Pak. Kalau dia ditanggung, ini malah yang nanggung itu sudah punya mobil 2, PNS, ya, sudah sering umroh, sudah haji, ya berarti mampu itu. Sama seperti anak yatim. Anak yatim tadi masuk 8 golongan? Enggak ada. Anak yatim enggak ada kan? Kenapa anak yatim tidak dimasukkan? Ada anak yatim, anaknya sultan. Segitu nanti. Orang tuanya meninggal, dia dapat harta itu langsung tuh. Udah, ini diwariskan untuk kamu. Wih, kaya Pak. Tapi ada anak yatim yang susah, ya kan? Makanya anak yatim yang dicari yang mana? Yang miskin. Jangan anak yatimnya dicari, ternyata ibunya nikah lagi. Terus anak ini ditanggung juga, mas stop ditanggung. Sudah selesai berarti Pak. Ada yang nanggung. Sehingga jangan kasih ke anak yatim yang ini, cari yang lain yang masuk kategori fakir dan miskin. Gitu. Baik, berikutnya lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbicara, siapakah yang wajib? Siapa yang wajib membayar zakat mal? Yang punya membayar zakat mal. Siapa yang wajib bayar zakat mal? Contohnya ini, seandainya saya punya keluarga 2 anak, saya punya gaji umpamanya 5 juta. Terus karena untuk menikah istri dan sebagainya, sehingga mungkin kita cuma punya tabungan sedikit dan mungkin kita juga punya perhiasan umpamanya 20 juta. Apakah kita bisa dikenakan wajib zakat mal? Ya. Terima kasih. Baik, zakat mal itu beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kaitannya dengan badan. Makanya di zakat fitrah nama lainnya zakatul abdan. Zakat badan. Karena dilihat per orang. Tadi yang saya cerita bayi yang baru lahir tadi kena zakat nggak? Zakat fitrah kena. Tapi kalau zakat mal itu terkait harta. Maksudnya apa? Bisa jadi ada anak kecil, dia itu punya harta banyak. Walaupun anak kecil ini belum wajib sholat, tapi karena punya harta banyak, sudah terpenuhi syarat dia kena zakat. Bisa jadi juga bukan pandang dari kecilnya, dia sudah dewasa. Terus dia dapat warisan. Saya pernah dapat pertanyaan, ada seorang laki-laki ini, dia masih kuliah, tapi orang tuanya meninggal, dia itu dikasih harta warisan 500 gram emas. 500 gram emas. Terus ditanya, Pak Ustadz, ini kena zakat atau tidak? Dia sendiri tidak kerja. Saya jawab,
karena itu masih ada harta. Hartanya berupa apa tadi? Emas. Emasnya sudah terpenuhi syarat, maka ada zakat. Oh, Ustaz, uang dia nggak punya. Oh, kalau begitu bisa dua cara. Pertama, emasnya diambil dijual, dipotong untuk bayar zakat 2,5% dari 500. Atau kalau memang emasnya sulit diambil seperti itu, berarti jadi utang zakat. Nanti ketika dia mau keluarkan emas atau mau keluarkan uang, tadi masih jadi utangan. Gitu. Nah, ini saya ingin jelaskan, ini terkait dengan apa? Zakat mal terkait dengan harta. Bisa jadi orangnya stres, gila. Hartanya berapa? Hartanya 961 triliun. Sadis itu ya. Ya itu yang kasus yang jadi kan tahu sendiri lah. Tiba-tiba dapat duit 961 T. Terus pekan depan ditangkap KPK, stres, gila dia. Nah, terus hartanya dipegang siapa? Hartanya itu dipegang sama keluarganya, Ustaz. Hartanya ada di sana tuh. Maka kalau itu benar hartanya, dikeluarkan zakat. Karena bukan masalah stresnya dia, tapi masalahnya apa? Harta itu ada. Terus zakat dari harta itu bagaimana? Tadi disebut uang, ada disebut emas juga. Dua syarat penting. Pertama, sudah mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal. Contoh, yang punya sapi kena zakat ketika sapinya sudah 30 ekor. Sudah ada yang kena belum? Belum, berarti belum sugih. Dari sisi sapi. Kambing itu kalau sudah mencapai 40 ekor. Sudah sampai 40 ekor belum? Belum. Apalagi kambingnya gaduh dengan tetangga. Oh maaf, nggak bisa. Miliki sendiri. Ini contohnya nisab. Terus harta ini bertahan 1 tahun hijriah. Kita sebut dengan haul. Kenapa? Imam Nawawi katakan harta itu ada dua macam. Ada harta yang ditanam, langsung tumbuh, panen. Ketika panen langsung punya nilai, dijual tuh laku tuh. Ini contoh hasil pertanian. Maka hasil pertanian sifatnya itu dari awal ditanam, ketika panen langsung dapat hasil. Maka hasilnya langsung dizakati. Entah 5% kalau itu pakai irigasi buatan, 10% kalau pakai tada hujan. Tapi ada harta yang kedua, kata Imam Nawawi, adalah harta yang disiapkan untuk berkembang. Disiapkan untuk apa? Berkembang. Jadi ketika saya punya, ini belum banyak nilainya. Karena apa? Saya masih pakai untuk kepentingan saya dulu. Contoh misalnya, ada yang dapat waris, langsung berupa uang cash. Berapa dapat harta warisnya? Alhamdulillah Ustaz, ini dapat 200 juta. Pertanyaannya, 200 juta itu bisa dia pakai dulu? Kira-kira 200 juta ini bisa dipakai dulu nggak di sini? Kita belum bahas zakat ini. Bisa dipakai nggak? Bisa dihabisin nggak? Bisa. Wah ada Ustaz, ini pas 200 juta. Alhamdulillah Ustaz, saya punya utang 199 juta 900 ribu. Sisa berapa? 100 ribu. Dia lunasi itu. Berarti apa? Ketika dimiliki masih ada keperluan yang lain. Maka syariat tidak batasi keperluan ini pakai. Oh boleh pakai? Ya boleh. Itu uangnya kok. Terus kapan syariat kenakan zakat? Nunggu 1 tahun. Ternyata tadi 200 juta dia nggak punya utang. Dia pakai terus pakai. Ternyata banyak pemasukan juga. Ternyata 200 juta berkembang jadi 300 juta. Kena zakat? Kena. Kalau saya sendiri pakai untuk nisab emas 85 gram. Emas murni. Setara sekarang ini hari ini 144 juta. Perak itu nisabnya 595 gram perak murni. Harga hari ini per perak itu per gramnya 17.000. 17.000 kali 595 10 juta.
Untuk uang, kalau saya sendiri pakai nisab perak, dan ini fatwa ulama kontemporer dan lembaga fikih internasional. Ya, termasuk juga fatwa ulama Saudi Arabia kebanyakan pakai ini, yaitu jika punya simpanan, saya tidak bahas penghasilan. Karena tadi punya penghasilan 5 juta bisa langsung habis, Pak. Bisa langsung habis nggak? Bisa. Oh, tiap bulan Ustaz saya bayar pipiran 4,5 juta terus. Wow. Sisa 500 untuk hidup sebulan. Oh, bisa, Pak. Saya dapat ada orang pegawai kayak gitu kok. Berapa gajinya? Oh, besar Pak Ustaz, tapi utangnya gede juga. Ya wis entek. Ada sisa? Enggak ada. Makanya saya istilahkan zakat tabungan atau zakat simpanan. Maka saya biasanya gabungan kayak gini. Ini perhitungannya mudah ini. Yang punya simpanan berupa 1. Emas perak, 2. Uang, 3. Stok barang dagangan. Ini kalau sama-sama sudah berlaku 1 tahun, dibayarkan bareng saja. Emasnya ditotalin berapa? Tadi berapa gram, Pak? 20 gram. 20 gram kalau digabung dengan uang, kira-kira bisa sampai 10 juta enggak? Bisa kok 20 gram saya sudah 10 juta lebih. Maka 20 gram tadi ditambahkan dengan uang cash, ditambahkan lagi dengan stok barang dagangan. Ini kan jadi simpanan juga. 3 ini digabungkan, nilainya dalam rupiah berapa? Di totalnya dapat, terus dikalikan 2,5%. Bayar 1 waktu. Mudah. Yang penting bayar zakat. Gitu. Ada lagi terakhir? Ya, satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lebih paham lagi tentang zakat pertanian, Pak. Misalnya zakat pertanian atau bahan pokok itu ada batasan nisab tertentu atau yang panen harus didagangkan sendiri. Nisabnya tetap ada juga. Nisab untuk yang punya panen padi atau beras, ya. Catatannya gabahnya dihilangkan, sisa berasnya saja. Terus totalnya minimal 720 kilo. Itu dalam hitungan syariat itu namanya 5 wasak. 7 pintal, Pak. Ya. Baru kena. Atau dalam 1 tahun. Misalnya 1 tahun panennya 3 kali, dihitung zakatnya 3 kali. Ya, kalau panennya 3 kali berarti dihitung zakatnya berapa kali? 3 kali. Setiap kali panen dikeluarkan zakat, gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang punya emas 85 gram? Enggak ada, ya sudah. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di akhir Ramadan, dan kita berdoa pada Allah semoga amalan-amalan kita itu diterima. Dan di antara doanya, walaupun doa ini di hari raya, tapi saya ucapkan ini karena barangkali saya nanti tidak ketemu dengan sebagian jamaah di sini, kecuali mungkin hari Selasa besok, ya, karena ada kajian buka puasa terakhir di Masjid Al-Huda. Ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian, puasa kami, dan semoga sepanjang tahun Allah karuniakan kita semuanya kebaikan, terus dimudahkan beramal saleh. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.